Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngopi yang spesial akan membahas kali ini Tribuners, tema kita adalah pandangan dakwah Islamiyah sehati di Kota Makassar. Nah ini juga berhubungan terkait Pilwalkot di Kota Makassar, khususnya pada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Andi Seto Asapa dan juga Rizky Mukti Lutfi. Dan untuk itu hari ini sudah bersama kita narasumber, ada Ustaz Haji Arifuddin Lewa MSI yang akan berbincang bersama kita terkait tema kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sampai saat detik sekarang ini kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, tapi Ustadz mungkin boleh perkenalan juga dengan Tribuners. Mungkin Ustadz biasa disapa dengan akrabnya siapa begitu. Kemudian seperti apa kesehariannya utamanya dalam tim sehati gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arifuddin Lewa. Saya ini politikus juga sekaligus pendakwah. Pendakwah itu kan mengajak orang kepada kebaikan. Dan saya adalah orang yang berada di kelompok sehati sebagai anggota Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar ini memang banyak hal yang harus dikembangkan di dalam, lebih khusus pada gerakan-gerakan sehati. Jadi alhamdulillah sampai detik sekarang ini kami masih senantiasa melaksanakan dan melakukan hal-hal yang dianggap penting untuk kemenangan kami di Sehati ini di tanggal 27 November. Insya Allah. Nah, baik, Ustaz mungkin dapat disampaikan juga kepada Tribuners apa kemudian yang mengetuk hati Ustaz untuk menjadi sehati begitu di antara banyak beberapa calon yang lainnya. Jadi, terima kasih. Sebenarnya ketokan hati ini memang penting. Karena tanpa hati kalau kita bekerja, maka sia-sia itu pekerjaan. Saya juga termasuk termasuk beruntung atau Pak Setonya yang beruntung mendapatkan sehati dengan saya. Pertama, di antara calon-calon ini hanya beliaulah yang pertama menelpon saya, mengajak saya bertemu, dan terjadilah pertemuan itu kira-kira akhir Juni kalau tidak salah. Lantas beliau berkunjung ke rumah saya dari jam 10 malam itu sampai jam 2 malam. Hanya berdiskusi bagaimana Makassar ini dikembangkan kalau saya jadi wali kota, kata beliau. Saya cuma gambarkan sugesti apa yang harus kita lakukan. Karena Makassar ini kan adalah daerah yang paling majemuk. Suku budaya, agama, ras, ada semua di sini. Dan ini harus kita genggam. Harus kita yang namanya merangkul semua. Apalagi adat, tradisi, dan budaya kita. Nah, alhamdulillah awal pertemuan itu dijelaskan semua. Saya tertarik memang. Dan saya langsung deal itu malam. Deal. Insya Allah saya ikut dengan kita. Alhamdulillah. Jadi itu yang menggugah, memanggil jiwa saya untuk sehati dengan Andi Seto dan Ibu Rizky untuk saya berada di barisan mengajak masyarakat Kota Makassar untuk senantiasa melihat Makassar ini dengan tagline kita Makassar nyaman. Oke, baik. Nah, terkait tagline masyarakat Makassar nyaman begitu, Ustaz mungkin dari Ustaz sendiri melihat apa kenyamanan mungkin yang diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar dan bisa disampaikan melalui dakwah dan juga pasangan calon ini. Jadi banyak hal ya yang harus kita lihat, tetapi saya selalu berkomitmen biar banyak hal banyak, tapi tetaplah dua yang senantiasa kita gambarkan. Bagaimana Makassar terasa nyaman ini dengan masyarakat yang menjemuk, dengan budaya suku yang berbeda, bagaimana cara kita merangkul ke dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan satu janji ke tengah masyarakat. Masyarakat Makassar ini kan boleh dikata masyarakat yang senantiasa mau menerima janji gitu loh. Tapi tidak mau dijanji begitu saja. Dia harus punya bukti real yang nyata. Dan di program-program Andi Seto itu semua terlihat di dalam. Sehingga tagline Makassar nyaman ini itu menggugah kita. Andi Seto juga adalah sosok pemimpin yang memang minta maaf ini kalau dari segi ibadah. Saya kadang perhatikan setiap subuh
itu kan boleh dikata kami sudah hampir sebulan ini sholat subuh. Saya kadang tersenyum dan tertawa. Harusnya saya sebagai ustadz mengingatkan beliau. Udah jam 4. Ternyata subhanallah, malah beliau yang menelpon saya. Bangun maki ustadz. Saya langsung katakan, bangun karena kuangka kita telepon tak. Sudah siap-siap. Satu ketika ada masjid yang kami kunjungi subuh hari, saya juga kaget. Biasanya saya lebih awal tiba di masjid itu untuk mengirimkan Sherlock. Tapi kenyataan kadang beliau lebih awal dari saya. Padahal kalau dilihat jarak rumah masjid antara rumah beliau dengan rumahku, kadang lebih dekat saya, tapi dia lebih duluan datang. Ini saya anggap komitmen seseorang calon pemimpin yang senantiasa berpotensi dalam kenikmatan dan kebaikan, khususnya untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh. Jadi kan banyak orang katakan bahwa Seto itu jarang bangun pagi. Enggak. Orang yang jarang bangun pagi kentara loh. Dari raut wajah. Kalau orang yang bangunnya kesiangan, itu kan kelihatan di mata. Sayu, ngantuk. Ini kadang saya perhatikan beliau kalau saya lagi ceramah subuh, saya menatap ke bawah. Seakan-akan itu matanya selalu terang. Menatap saya, mendengarkan fatwa saya, mendengarkan arahan saya. Nah, kalau seorang pemimpin sudah mampu mendengar arahan ulama, berarti ulama harus dekat dengan umara. Atau umara harus mendekati ulama. Karena kalau umara, pemimpin, jauh juga dari ulama, maka tidak ada yang bisa tegur. Coba bayangkan kalau seorang wali kota, siapa yang bisa tegur? Camat, tidak mungkin. Apalagi lurah. Jauh sudah kalau ketua RT RW. Yang bisa menegur itu kan cuma satu. Siapa? Ulama. Ulama menegurnya mungkin dalam artian mengingatkan. Mengingatkan. Tabe kayaknya keluar rel ki ini, masuk lagi rel. Masuk lagi di koridor. Dan alhamdulillah saya lihat sosok beliau memang ini yang ada, mau mendengar dan mau menjabarkan apa yang kami inginkan. Itulah gambaran sosok seorang Seto Gadista Assafa. Sama dengan wakilnya yang begitu lincah, kelihatan dia penuh canda, sehingga kadang kami menyebutnya dengan riang politik, gembira dalam berpolitik. Kami tidak pernah ada rasa dendam, karena memang 4 calon wali kota ini masing-masing memiliki keunggulan. Dan masing-masing memiliki kekurangan. Jangan pernah menceritakan kekurangan orang lain. Tetapi ceritakanlah keunggulannya. Biarkan orang lain yang menilai mana yang unggul, mana yang tidak unggul gitu. Oke, baik. Dan juga ini Ustaz terkait tadi sempat juga dibahas bahwa masyarakat Makassar itu adalah orang-orang di dalam itu majemuk begitu. Dari berbagai latar belakang suku bangsa. Nah, mungkin melihat visi misi yang keempat dari Sehati itu juga ada mencantumkan terkait toleransi dalam upaya menciptakan masyarakat yang peduli sesama dan kolaboratif. Nah, Ustaz mungkin dalam berdakwah maupun juga dalam mengarahkan Pak Seto dan Ibu Reski terkait masalah toleransi ini seperti apa? Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat mereka punya program ini yang keempat, toleransi ini kan beragama. Dan kemarin kita bisa lihat waktu deklarasi pasangan calon yang kami laksanakan di parkiran mall ini, Pipo kan, 5 agama yang berdoa, yang diawali oleh Muslim, Nasrani, Katolik, Konghucu, dan Buddha Hindu. Semua tampil berdoa, karena kami berpikir bahwa di antara sekian agama ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pasti doa-doa kami diijabah oleh Tuhan atau diterima oleh Allah. Diijabah oleh Allah, diterima oleh Tuhan. Nah, sehingga kami 5 orang di atas panggung berdoa dengan silih berganti. Kami dari Muslim begitu tutup masuk Nasrani. Saudara kami yang ada di Buddha, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, karena biar bagaimana agama ini diakui oleh negara. Dan itu negara yang mengatur, sehingga apapun yang diatur oleh negara itu untuk mencari kekondusifan,
kenikmatan dan kebaikan berbangsa dan bernegara, apalagi di Makassar ini. Makassar ini kan boleh dikata 80% sekian muslim. Ya. Dan alhamdulillah sampai detik sekarang ini kami semua dalam keadaan kondusif. Kami ingin Makassar ini selalu nyaman gitu loh. Selalu nikmat gitu. Kami tidak pernah mau memandang orang karena agamanya, sukunya, enggak. Yang penting kami mukim di Makassar, maka mari kita menjaga di Makassar supaya kita semua terasa nyaman. Nyaman beribadah lah, nyaman apa merayakan segala sesuatunya. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan mengusik agamaku dan saya tidak akan pernah mengusik agamamu. Itulah pesan dari poin keempat itu, program dari Andi Seto ini nyamannya kita untuk kolaborasi antar beragama ini. Baik, dan juga terkait kenyamanan tadi, tentunya kan di Kota Makassar kita tadi sudah lihat bahwa pada saat berdoa saja sudah mengundang semua umat beragama, gitu, tokoh agama untuk berdoa bersama. Nah, terkait permasalahan keumatan dan juga keagamaan di Kota Makassar ini, seperti apa mungkin Ustaz melihat dan juga untuk menciptakan nyaman begitu untuk kita beribadah dan lain sebagainya di Kota Makassar? Jadi kalau kita lihat ya, Makassar ini memang betul-betul majemuknya beragama. Tokoh-tokoh agama ini, kalaupun Andi Seto sebentar jadi wali kota, kita juga berikan penghargaan kepada tokoh-tokoh agama ini. Bagi kami Muslim, ya pasti kami berangkatkan mereka ke Mekah untuk umroh. Itu udah pasti. Bagi saudara kami yang berlainan agama, misalnya Nasrani, itu kami juga persilahkan dia ke Vatikan. Untuk melihat bagaimana perkembangan agama di sana sesuai dengan arahan tokoh-tokoh mereka semua. Sementara Buddha, Hindu, mereka disuruh ke India saja. India. Konghucu ini kan boleh dikatakan China ya, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu kan kita kembalikan dia ke Cina. Nah, sehingga dia pulang kembali ke tempat yang dimana asal agama yang dianggap hebat ini, mereka bisa jabarkan di Kota Makassar. Nah sekarang ini kan 5 agama ini, kan selama ini kita cuma dengar gitu loh, wih Pak Imam dikirim lagi loh oleh pemimpin umroh misalnya. Mereka mana ini Katolik, mana uskupnya, mana pendetanya. Betul. Harusnya mereka juga dapat jatah seperti jatah yang kami dapat. Mungkin kalau bicara anggaran ya, sama, bersama boleh. Misalnya kita umroh dengan nominal 32 juta plus, minta maaf ini plus sakunya, itu pasti diberikan juga. Silakan. Betul. Supaya apa? Tercipta kenyamanan beragama di kota yang kita cinta ini. Boleh dikata Makassar adalah daerah yang paling kondusif dalam beragama. Dan ini kami akan jaga terus. Mudah-mudahan sampai anak-anak cucu kita merasakan bagaimana nikmatnya tinggal di Kota Makassar dengan begitu nikmat beragama dan beribadah yang lain. Saya kira demikian. Baik, nah itu juga sebenarnya sudah saya rasakan Ustaz, karena saya kebetulan juga non-muslim. Selama beribadah di Kota Makassar memang tidak pernah, semoga tidak akan pernah merasakan gangguan atau usikan begitu. Kita sama-sama menjalankan ibadah masing-masing, merayakan hari raya masing-masing, dan juga kalau bisa saling berkunjung, saling bersilaturahmi begitu ya. Itu juga kan menjadi. Tapi sebenarnya dulu kakek nenek kita dulu ya, buyut-buyut kita dulu itu, mereka itu saling mengunjungi aja. Minta maaf, saya juga bertetangga dari kecil, bertetangga dengan Chinese. Bahkan kalau saya ceritakan gini, rumah saya di Jalan Sunu dengan luas lahan tahun 78-80 lah, saya belum tahu karena masih kecil kala itu. Ayah saya itu bekerja sebagai tukang arloji di Jalan Timur dengan seorang, dulu kan kita bilangnya toke, angkoh gitu. Di rumah ini ayah saya mencari nafkah. Sepanjang ayah saya itu tinggal bekerja di rumah toke ini, itu tidak pernah dipungut biaya oleh mereka. Sampai-sampai bapakku pernah ngomong bahwa ini saudaraku. Akhirnya karena perkembangan anak-anak, terpanggillah mereka masuk ke lingkup keluarga saya. Lalu dia bangunkan ruko rumah saya, lalu kami bagi dua. Bagi dua. Jadi kami sepotong, dia sepotong. Itu
saya membuktikan bahwa ayah saya mengajak saya dalam bentuk kerukunan. Padahal kalau dalam istilah keturunan nasab, jauh beda sudah. Dia Chinese, aku Makassar. Dia agamanya lain, aku agamanya lain. Tapi kami saling menghargai gitu. Kalaupun mereka misalnya tahun baru Imlek, saya masih ingat itu, karena dibawakan situ dodoro Cina itu. Dodoro Cina, ada satu kuenya itu yang saya paling suka waktu kecil. Warna-warna kecil kayak putih dan merah. Dia seakan-akan merah putih itu, dia bawa ke rumah. Itu nikmat. Dan alhamdulillah sampai detik sekarang ini saya dengan anak-anaknya masih kayak orang bersaudara karena mereka panggil saya kakak, saya juga panggil mereka adik. Nah, jadi saya rasa itu keakraban ya di antara kami walaupun kami beda agama. Itu dapat menjadi ya, salah satu contoh begitu ya, Ustaz ya, untuk bagaimana kita di Kota Makassar ini nanti misalnya melalui pasangan Seto dan juga Reski membangun Makassar itu penuh dengan rasa toleransi begitu. Jadi toleransi saya pikir kalau di Seto dengan Reski ini pasti toleransinya tinggi. Kenapa? Karena kami para ustadz selalu memberikan nasihat. Biar bagaimana, minta maaf dengan bahasa sedikit kasar, Anda bisa ada di situ karena kami ada di bawah ini. Mungkin Anda kita ngerti kan? Kok bisa ada di situ? Karena kami ada di bawah sini. Dan kami di bawah sini ini tidak satu agama, tidak satu suku, dan tidak satu budaya. Di sini ada Jawa, ada Madura, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Berbagai transmigrasi ke Pokoknya Makassar di sini daerah yang paling majemuk. Saya bisa katakan kondisipnya Makassar. Satu ketika saya lagi cukur sama orang Madura. Saya tanya dia, Mas, berapa tahun di Makassar sudah? Lama Pak Ustadz? Ini mencapai 30 tahun. Iya ya, karena saya masih SMA kok cukur. Iya Pak Ustadz. Coba, saya masih SMA sudah dicukur. Dan saya merasa bangga sebagai anak Makassar, sebagai suku Bugis Makassar yang menjaga kekondusifan di antara kami. Silakan kalian mencari nafkah di kota Makassar ini karena Makassar adalah kota yang akan nyaman pada saat Andi Seto dan Reski akan memimpin Makassar ini. Baik, nah juga Ustadz terkait bagaimana kemudian dakwah ini disampaikan, kita kan juga butuh yang namanya support dari anak-anak muda begitu, khususnya juga para santri dan berbagai siswa-siswi lainnya. Mungkin dari program dari Sehati sendiri, apakah ada program khusus untuk santri dan juga madrasah-madrasah di Kota Makassar? Jadi program santri ini memang kami sudah jabarkan, ada namanya nyaman beribadah. Nyaman beribadah ini para santri-santri ini kami akan prioritaskan nanti. Contoh misalnya ada namanya tahfizul Quran. Tinggal kami targetkan anak-anak. Anak-anak yang mencapai angka 20 juz hafal Quran itu kami paksakan untuk Pak Seto memberikan penghargaan kepada mereka. Satu. Penghargaan ini selama ini kan apa ya? Kami terasa kurang. Lebih khusus kalau pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Rombongan kami ini kadang juga kelabakan. Saya sampaikan ke Andi Seto, kalaupun Anda sebentar terpilih menjadi seorang pemimpin di kota ini, lantas saya ada di barisan ini, maka saya juga bersalah kalau tidak memperhatikan para santri ini, karena basic saya adalah basic religius keagamaan yang notabene-nya adalah muslim, dan bahasa kasarnya kita, saya da'i, saya mubalik, saya penceramah. Otomatis mereka semua akan ikut. Karena pasti dia berpikir, ada Pak Ustadz di situ, ada guru tak di sana, ada Pak Kiai di sana, yang mungkin bisa memberikan payung kepada mereka melalui Andi Seto ini. Karena Andi Seto kan tidak mungkin bisa mengetahui semua tanpa dengan orang-orang yang diberikan kredibilitas tinggi bagi siapa yang harus ditunjukkan di posisi seperti itu. Saya kira demikian. Baik, nah Ustaz, selama Ustaz mungkin berbincang dengan Pak Seto, kemudian juga dengan Ibu Reski, bagaimana Pak Ustaz menilai responsifnya? Bagaimana dia, jadi, terutama terkait keumatan dan toleransi? Saya pernah memang berdua dengan Andi Seto berbicara tentang keagamaan, responsifnya itu tinggi. Karena begitu saya ngomong, tabe, misalnya saya tanya beliau, tabe Pak Wali, Pak Andi Seto, kalau sebentar Bapak ini menjadi pemimpin, bagaimana nasibnya para ustadz?
Beliau langsung jawab dengan satu argumen begini, Pak Ustadz yang ngatur. Pak Ustadz yang ngatur. Saya juga akan apa yang saya mau atur ini? Iya. Nah, sambil dia tersenyum, mengerti maksudku Pak Ustadz? Saya bilang, tidak. Saya bilang, adakan setiap bulan pengajian di seluruh tingkat SKPD. Pengajian di seluruh SKPD dengan agama kita masing-masing, gitu loh. Ngerti kan? Kami misalnya setiap hari Senin, setiap habis upacara, setiap Senin, maka masuklah mereka ke ruang kantornya, sebelum ke meja-meja mereka, adakan dulu pengajian. Fungsikan ini tadi santri. Iya, betul. Santri ini ajak satu orang, setiap satu orang, satu SKPD, satu kelurahan. Lurah saja 153, camat ada 15 ya. Nah, 15 kecamatan ini, 15 ustadz, 15 qori. Sama dengan saudara-saudara kami yang non-muslim. Kau juga galang di situ. Karena mungkin beliau berpikir kami akan buatkan anggaran khusus gitu. Bicara masalah anggaran ini kan, saya pikir kalau Makassar ini kan kelebihan duit Jaki. Yang penting dikelola dengan baik dan diperuntukkan dengan baik. Untuk bagaimana merespon untuk umat bangkit, ya harus dengan anggaran yang cukup besar. Jadi saya pikir kalau Andi saya itu kalau saya sampaikan keagamaan, itu responsifnya tinggi sekali. Karena langsung dia cermati, kenapa tidak dikasih begini? Harusnya kan begini Pak Ustadz. Ini kan membuktikan bahwa beliau cukup tinggi dan selalu berkata, jangan cuma kita dong. Agama orang lain juga. Oh iya Pak, saya kan minta maaf ini. Selalu saya berpikir buat agamaku saja. Oh iya ya, saya kan harus juga memiliki jiwa kenegaraan yang besar. Beliau itu memiliki jiwa kenegaraan yang besar. Kenapa? Saya selalu bicara masalah muslim, dia selalu ingatkan, jangan lupa yang lain. Oh iya ya. Cuman kan saya berpikir, saya kan tidak tahu bagaimana bolehnya mereka. Ya kasih masukkan juga ini. Mereka yang berpotensi di situ. Kayak pendeta, suruh pendeta yang berbicara di tempatnya masing-masing. Konghucu, Buddha, Hindu, silakan. Kau gambarkan semua. Jadi responsifnya Andi Seto kalau kita bicara keagamaan boleh dikata sangat besar dan tinggi. Itu saya rasakan. Kenapa saya betah? Kenapa saya sehati dengan beliau? Karena asal saya bicara keagamaan, dia tidak pernah katakan tidak. Dan terus terang ini ya, saya itu buatkan program sholat subuh dalam satu minggu itu cuma 3 kali. Senin, Rabu, Sabtu. Saya berpikir gini, beliau harus jaga stamina dan kondisi. Ternyata tiap hari ini dibatalkan. Lantas dia bilang setiap hari. Ya oke lah, bagi saya nggak ada masalah. Betul. Pak Andi saya tuh nggak ada masalah, tapi yang lain, teman-teman yang lain ini, yang mungkin bangun paginya, tapi kami juga merasa nyaman loh. Dan saya kadang tersinggung juga sih. Saya kan usulkan 3 hari aja Pak, masa seminggu? Bahkan tadi malam saya mencoba untuk tidak sholat subuh tadi, karena saya juga capek terus terang. Ternyata beliau langsung telepon, bos, mohon maaf ya, sholat subuh tetap dilaksanakan. Terpaksa saya tertawa, dan gitu ya udahlah, karena kebaikan, ayo kita laksanakan bersama-sama. Kalau kita laksanakan bersama-sama kebaikan ini, serasa ke depannya itu hasilnya akan jauh lebih baik yang kita rasakan dari sekarang ini. Berarti ini juga bisa menjadi salah satu bentuk gerakan pembiasaan begitu di boleh jadi. Karena memang kan kita ini muslim, biar tidak ada program harus dibiasakan. Tetapi kalau pemerintah yang goyang, pemerintah yang inginkan, itu pasti. Bahkan saya pernah bicara, izin Pak Seto, saya bilang, kalau misalnya Bapak ditakdirkan oleh Allah jadi wali kota, apakah program salat subuh ini masih berlanjut? Dia jawab singkat, kenapa tidak? Untuk kebaikan, kenapa tidak? Yang kedua, bertemu dengan rakyat paling enak di masjid. Adem gitu ya Pak ya. Sudah adem, subuh-subuh lagi. Mereka tinggal disuguhkan kopi, pawa, tari-taripang. Masyarakat itu sudah merasa nikmat. Sampai saya bilang, jadi kalau Bapak wali kota, ya kan kita tinggal lihat. Apakah ini sekali sebulan, sekali seminggu, atau dalam seminggu 2 kali, atau ya tergantung responsif saya. Kalau sudah jadi pemimpin kan, kita kan rasakan. Kalau pemimpin itu kan ini yang bekerja. Ini yang menentukan.
Nah, ngerti kan? Kalau misalnya saya pemimpin, kau ke sana dulu, pasti ke sana orang. Apalagi kalau pasti laksanakan. Kenapa? Karena inilah yang membuat kita terasa nyaman. Jadi telunjuk yang pertama dengan telunjuk yang kedua ini yang kadang memberikan kenikmatan. Nah, contoh misalnya, Anda kalau perokok tidak mungkin hisap rokok kalau cuma satu, pasti dua. Karena ini terjepit. Nah, gitu maksudnya. Jadi memang responsif beliau itu sangat tinggi, sangat hebat dan sangat besar. Tapi memang saya sudah lama kenal dengan beliau. Beliau masih bupati di Sinjai. Jangankan beliau, ayahnya pun saya sudah lama kenal, apalagi ibunya. Ibunya itu Dokter Sita, tahun 98, saya sudah sama. Sudah sama di PT, salah satu PT besar di kota ini mengantar jamaah haji. Jadi ibunya Pak Seto itu di bagian kesehatan, saya di bagian agama. Jadi begitu kami semua pada jadi orang lah, anggaplah orang besar, ya dengan saling tidak pernah lagi bertemu dengan kesibukan masing-masing. Begitu saya dilihat, Ustadz, kok dari mana teman-teman? Ya sudah lu, saya sudah sehati dengan kita semua. Jadi itu satu kebanggaan, karena keluarga beliau, ayahnya, ibunya, sama dengan Andi Setonya, kita semua sudah kayak sehati, sekeluarga dan seakrab itu. Saya kira demikian. Baik, nah memang beberapa kali Ustadz memang muncul di pemberitaan menemani Pak Seto pergi sholat subuh dan lain sebagainya. Mungkin keseruannya bisa diceritakan Ustadz seperti apa? Banyak, keseruan itu banyak. Karena keseruan pertamanya itu kalau kami terlambat. Maklum, kami tinggal di sini. Masjid yang kami datangi di Sudiang. Minta maaf kalau kami minta Sherlock, ini jalur kan ada dua, tol atau jalur cepat di Urisma Harjo. Rata-rata saya lihat Sherlock tidak pernah mengarahkan kita ke tol, dia mengarahkan ke jalan potensi ini. Nah kalau kita biasa lewat, lebih enak di tol ini, lebih dekat kurasa, karena tanpa hambatan satu kali belok nyampe. Ternyata kan tidak, keseruannya itu pada saat kami sudah di lokasi itu, kebetulan mobilku bulan nampak, pasti dia menelpon. Mana Maki? Tunggu di jalan mau kudu dekat mah. Itu berarti kan perhatiannya besar sekali. Perhatian besar sekali. Yang kedua, keseruan itu kalau kita habis sholat, itu jamaah antusias mau berfoto. Sehingga jamaah yang mau berfoto tidak mau ketinggalan ibu-ibu. Dengan mereka mengangkat jarinya, mereka teriak, ada Miseto. Itu kan tagline kami kan, ada Miseto. Mereka antusias. Bahkan ada masjid, mereka mengeluarkan anggaran khusus untuk menjamu kami. Wah, Pak, ya mau diapa? Karena mereka punya prinsip begini, tamu itu harus dihargai. Harus dihargai. Walaupun misalnya sebuah segelas air, kopi, teh, kue-kue. Tapi itu adalah penghargaan. Jadi keseruan-keseruan ini kadang secara spontanitas terlihat. Kadang juga kami disambut bagaikan bagaikan sudah jadi wali kota, jamaah yang datang. Mungkin harapannya mereka itu ya Pak Ustaz. Jadi harapan mereka memang ingin ke Andi Seto bahwa inilah kami rakyatmu. Sehingga kami sambut engkau dengan berbagai macam hal. Jadi itu keseruan-keseruan yang mungkin tidak bisa kami lupakan karena sekian lama saya berjalan bersama. Awal pertama saya berjumpa itu di Makassar ini, kalau saya berdakwah dan dia kebetulan hadir dan disitulah terjadi hubungan cinta. Jadi sehati antara Seto dan Harley. Baik. Juga terkait kegiatan sholat subuh ini, saya rasa ini menjadi kegiatan yang menarik begitu ya Ustaz ya, karena mungkin jamaah itu tidak tahu ketika ingin sholat subuh hari ini, ternyata ada Pak Seto yang datang, itu menjadi satu euforia yang baik juga bagi masyarakat. Nah mungkin program ini juga bagus kalau untuk terus dijalankan begitu dan juga bisa menyapa masyarakat lebih dekat. Nah mungkin kalau Pak Ustaz sendiri melihat Pak Seto ini dalam kedekatannya dengan masyarakat terutama pada saat sholat di masjid itu seperti apa? Kalau saya lihat ya kedekatan masyarakat, melihat Andi Seto hadir, kan biasanya masyarakat sudah ada di masjid, kami masuk, mereka itu kan melihat kenapa postur tubuh yang dilihat ke Andi Seto. Ini siapa sih? Tinggi banget orangnya. Satu. Dua,
pasti udah gagah kan? Gagahnya ini orang, oh ini yang ada di depan rumahku gambarnya. Betul, oh ini Miseto, dia bilang. Sudah dalam hati mereka. Setelah kami sholat sunat, mereka itu kadang datang izin Pak Miseto saya, sudah. Nah, ini kalau kita lihat secara aura kemanusiaannya, kedekatan beliau dengan masyarakat itu sudah menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada Andi Seto. Lantaran kenapa? Bukan lagi Andi Seto yang kunjungi, tapi masyarakat yang datang jawab tangan, seakan-akan memperkenalkan diri, sayalah pemilihmu, sayalah orangmu, begitu. Itu bahasa tubuh ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, ya, membuat kita juga semakin antusias, semakin bersemangat melihat. Bahkan ada masjid berbisik. Biasanya di sini kalau subuh itu satu sabjid, Pak. Tapi datang kini banyak masyarakat tahu, ibu-ibu datang juga. Apa maksudnya? Dia bisa ditanya, mau lihat langsung dengan di situ. Oh, kalau kau mau lihat langsung datang nih. Karena kalau kita mau kunjungi satu rumah ke rumah-rumah, kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Dengan luasnya Makassar yang begini besar, dengan kecamatan 15, yang satu kecamatan hamparan kan pulau. Ini juga perlu kita sentuh juga pulau-pulau. Karena saya ngerti betul, aura pulau itu adalah aura yang senantiasa ingin mendapatkan figur keagamaan, sentuhan keagamaan, dakwah keagamaan. Dan saya juga bersyukur sebagai seorang mubalik, karena fatwa saya, gambaran-gambaran saya, ada yang menerima dan banyak menerima. Ya, walaupun setiap saat kita memberikan, pasti juga ada orang yang tidak senang gitu loh. Sembarang tong itu saya pernah bilang. Itu pasti. Nah, itu gambaran manusia biasa saja. Jadi Pak Seto ini ya begitulah sikap perilakunya tatkala datang berkunjung dan bertamu di tempat-tempat ibadah, apatah lagi di pasar-pasar. Saya buktikan kemarin waktu di pasar. Penjual itu antusias loh. Dia tinggalkan dagangannya. Sampai kita kadang tegur, weh doe nu. Artinya itu saya bilang, uangmu. Jangan mau, dia tidak mau dulu jabat tangan. Ya tinggalkan jualannya. Kalau jualan sih no problem kan. Paling hilang sanggaraan. No, pisang gorengmu. Dompet tak Bu? Lacinya. Gitu. Lacinya yang bahaya. Kan di situ ada kas. Ada kas tersendiri bagi seorang pedagang. Makanya saya katakan masyarakat itu rela berkorban hanya untuk berjabat tangan, hanya untuk menatap, hanya untuk berfoto dengan Andi Seto, Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi ini. Baik, jadi sudah bisa terlihat antusiasme masyarakat setiap Pak Seto dan juga Bu Reski berkunjung begitu, baik ke masjid, ke pasar dan beberapa titik di Kota Makassar. Nah begitu. Pak Ustadz mungkin juga boleh disampaikan kepada Tribuners ini, kan biasa kalau misalnya lagi kunjungan itu kan tunggu azan, lagi nunggu nih, pasti kan ada cerita-cerita sama Pak Seto begitu. Jadi bagaimana mungkin itu, apakah pada saat cerita itu biasa mungkin juga Pak Seto yang memberikan ilmu kepada Pak Ustadz atau sebaliknya seperti apa? Jadi memang kita timbal balik. Jadi misalnya ada satu titik, jaraknya kan jauh. Dan limit waktunya juga masih panjang. Mungkin ada isoma, kita mungkin makan siang, sholat berjamaah. Di situ kadang juga bercanda. Kadang kami juga kayak anak-anak di masjid, baringkan diri di lantai, merasakan nikmatnya terbaring sedikit di masjid. Dan kadang juga memberikan ilmu sama saya. Dengan satu ungkapan seperti ini, Pak Ustadz, mungkin bisa ganti lagi gaya kalau berdakwah ya. Jadi saya kadang bilang, susah tuh ganti gayaku Pak. Karena inilah Harley saya bilang. Gayaku itu memang seperti itu. Karena kalau saya mau ganti lagi, masyarakat bilang, tidak baik lagi Ustadz. Apalagi kalau dalam bentuk saya berdakwah ceramah dalam seriusan. Dengan berpangku tangan seperti ini. Masyarakat jamaah saya itu tahu kalau saya ceramah, ada dua dia perhatikan. Jadi ada dua diperhatikan. Coba perhatikan Ustadz Harley kalau ceramah, kalau sudah ada balik-balik itu songkoknya itu dia boleh kayak gini, atau sekali saya gulung ini lengan baju, pasti jamaah bilang, oh itulah Harley, gayanya itu. Bukan saya mengada-ngada, ini hanya untuk membuat jamaah saya itu supaya senang loh dengan saya. Dengan gaya ciri khas saya. Jadi memang ciri khas itu selalu ada dua sama saya. Untung juga beliau dapat nomor urut 2. Kebetulan sekali di Ustaz. Nah, baik juga dari sepanjang mungkin Pak Ustaz menemani Pak Seto kesana kemari, mungkin
ada nasihat yang paling selalu Pak Ustadz tekankan kepada Pak Seto, apalagi nanti kalau misalnya insya Allah terpilih? Saya selalu mau tekankan, pertama, jangan pernah lupakan masyarakat. Jangan pernah jauh dari masyarakat. Ya. Kalau kau lupakan masyarakat dan kau jauh dari masyarakat, maka sia-sia kau menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Kita ini menjadi seorang orang, menjadi seorang orang, itu karena orang lain. Nah, itu maknanya sangat tersirat. Jadi kalau misalnya saya berdua di mobil, saya kadang bisiki, tabetna secara usia jauh lebih tua. Iya. Secara pengalaman, saya lebih berpengalaman. Bidang dakwah. Secara pemerintahan, kau pernah lakoni. Cuma satu pesanku. Jangan pernah kamu untuk selalu berbohong kepada masyarakat. Satu ya. Dua, saya bilang sama beliau, kalaupun sebentar nasibmu menjadi wali kota, maka saya ingatkan, semua janji itu harus kau tepati. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan saya juga boleh jadi termasuk orang yang akan ditanya. Karena saya berdua selalu. Makanya pasti malaikat, kau yang makanya ingatkan terus. Saya rasa beliau itu orangnya moji mendengar. Makanya saya bilang dari awal, beliau itu mau mendengar, mau menyimak, dan mau melaksanakan apa yang kami inginkan. Jadi memang sebagai seorang tim dakwah, pengarah, penasehat, ya, memang beliau ini perlu pendamping penasehat keagamaan. Makanya saya sudah bawa ke rumah guru-guru besar keagamaan untuk soang, untuk minta restu, untuk minta didoakan, supaya apa? Saya ingatkan bahwa kalau sebentar kamu jadi wali kota, maka dua hal ini jangan pernah kau lupakan. Masyarakatmu dan orang-orang yang telah memilihmu. Saya kira demikian. Iya, baik. Nah, nanti misalnya Pak Ustadz, insya Allah kalau misalnya Pak Seto dan juga Bu Rizky terpilih dan mengemban amanah untuk memimpin Kota Makassar, bagaimana nanti perannya Ustadz? Apakah tetap terus membersamanya atau seperti apa? Kita ini kan mau balik cuma satu. Kalau orang lain sudah bahagia, kami pasti bahagia. Kalaupun kami selalu berjalan bersama, berjuang bersama, ada satu bahasa yang selalu dikeluarkan oleh Andi Seto. Ada kalimat yang biasa dia ungkapkan. Saya itu tidak pernah lupa akan orang yang berjuang bersama saya. Saya selalu itu berkata dalam hatiku, betul-betul orang ini kalau sudah dikeluarkan, saya tidak akan pernah lupa orang yang berjuang bersamaku. Nah, saya tidak tahu ditujukan kepada siapa. Ditujukan kepada saya kah? Atau ditujukan kepada tribun. Iya, betul. Jadi yang penting kami sudah mengerti apa maksud tujuan bahasa itu. Dan kami selalu tangkap. Dan itu selalu dia lontarkan tatkala ia memberikan satu arahan. Kalaupun kami di posko bertemu untuk orientasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya, tiba-tiba beliau hadir, beliau itu saya nggak pernah lihat dia marah. Ini senyum-senyum, hai ta'ala kau itu. Itu kan membuat kami itu merasa nyaman betul. Artinya kami tidak merasa tegang. Saya perokok berat. Saya kadang duduk sama-sama. Dia juga tidak pernah itu. Artinya kami perokok, kalau sudah ada orang batuk, itu tanda kau dilarang. Dia tidak, ngerokok aja. Sampai dia bilang, saya juga pernah ngerokok. Tapi tidak seperti saya merokok gitu loh. Jadi ini membuat kami semua terasa betul nikmat, nyaman berjalan bersama mereka. Kalaupun sebentar dia menjadi seorang wali kota, pemimpin, saya rasa ini orang, saya sudah rasakan tidak akan pernah melupakan, kecuali orang ini yang melupakan. Nah, kenapa? Ada pepatah Makassar begini, semua yang kau bagi pasti tidak akan pernah cukup. Itu prinsip ya. Orang Makassar itu prinsipnya begini, semua yang kau mau bagi itu pasti ada yang tidak mendapatkan. Contoh saja kalau kami Idul Adha, walaupun 30.000 sapi yang kau korbankan, maka masih ada orang yang tidak kebagian. Apakah tidak kebagian atau merasa tidak kebagian. Nah, saya sampaikan selalu seperti itu. Apapun yang kau bagi tidak akan pernah itu cukup. Dan ada prinsip lain yang saya sampaikan kepada dia. Saya ingatkan, saya bilang, setiap orang Makassar itu punya prinsip ini. Punna eroko nicalla agauko. Agaunu nicalan. Jadi artinya gini,
kalau kau ingin dicelah, berbuatlah. Karena begitu kau berbuat, pasti kau dicelah. Itu adalah prinsip dari kakek nenek moyang kita dulu, bahwa untuk celaan itu menjadi pelajaran untuk kita merubah sikap, perilaku menuju ke Makassar yang nyaman untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Nah, ini juga Ustadz sekalian ini mewakili, saya adalah bagian masyarakat Makassar yang di sini artinya kami minoritas begitu. Sebagian besar kan penduduk Muslim begitu. Kami yang minoritas ini nantinya juga berharap bagaimana kemudian pasangan nomor 2 ini tetap bisa mengayomi kami sama-sama begitu dengan masyarakat Muslim lainnya yang juga banyak begitu populasinya di Makassar. Mungkin ada nasihat-nasihat khusus juga Ustadz berikan kepada Pak Seto untuk hal ini. Jadi saya memang sudah berikan nasihat bahwa seperti apa yang saya gambarkan dari awal, bahwa Makassar ini adalah daerah majemuk, daerah yang memiliki rasis agama yang berlainan. Dari awal saya katakan ayo rangkul. Karena Anda jadi orang karena mereka. Kita dari segi agama jangan. Pemimpin itu kan harus melihat ke bawahnya. Bagaimana Rasulullah, ya kan Rasul kami ya, bagaimana menginformasikan kepada kami. Apakah Rasulullah pernah memusuhi orang Yahudi? Tidak. Cuma orang Yahudi memusuhi Rasulullah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kami. Kalaupun kami dimusuhi, tapi kami merasa tidak pernah punya musuh di dalam kota yang kecil ini. Nah, oleh sebab itu bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk dapatkan intimidasi dari seorang wali kota bernama Andi Seto Gadista Asafa. Itu kami yakinkan dan kami jamin. Kenapa? Karena beliau selalu katakan, panggil mereka semua, ajak mereka semua, bawa mereka semua. Seperti tadi tagline-nya, nyaman beribadah. Bagi saudara-saudara kami yang Hindu, silakan kau ke India, mau ketemu dengan Mithun Chakraborty atau Amitabh Bachchan atau Shah Rukh Khan, silakan. Bagi teman-teman kami yang dari Konghucu, silakan kau ke Cina, mau ketemukan dengan Cheng Kuan Tai, Puseng, Loli, sampai ke Jet Li. Boleh jadi. Dan kalau kita pun yang beragama Nasrani, kau mau ke Vatikan, mau ketemu dengan Faust, silakan. Mau ketemu dengan uskup-uskup besar, silakan. Kenapa? Karena itu keyakinan Anda. Karena kami Muslim akan pasti bertandang ke rumah Allah yang kami sebut Ka'bah dan mengunjungi makam Rasulullah yang berada di Madinah. Jadi semua agama ini merasakan nikmatnya bersama dengan Andi Seto Gadista Asafa. Itu udah pasti. Jadi nanti artinya semua agama ini pokoknya bisa, jangan takut lah. Betul, nyaman dan sehati begitu ya Pak ya. Jadi kami inginkan semua jenis agama ini kami nyaman dan sehati selalu bersama. Baik. Nah, terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement apa yang Ustaz ingin sampaikan baik itu kepada teman-teman sehati, kepada masyarakat dan juga pesan khusus mungkin untuk Pak Seto dan Ibu Reski. Silakan. Jadi terima kasih buat seluruh para fans ya, para pencinta sehati. Ayo mari kita memberikan hak suara dengan tidak pernah menjelekkan calon lain. Itu udah saya larang. Jangan pernah jelekkan orang lain. Karena kejelekan orang lain juga jangan sampai ada sama kami. Berbuatlah sehingga kami punya itu istilah, kami ini mau berpolitik riang gembira. Kami mau happy saja. Kami mau melakukan yang namanya kegembiraan bersama. Itu yang senantiasa kami camkan. Yang kedua, bagi para teman-teman, tim-tim, ya ayo jaga jarak, jaga diri, jaga kesehatan, karena kurang lebih 40 sekian hari ya ke depan kita sudah pemilu. Yang menentukan pemilihan ini adalah kalian semua. Untuk kita semua para tim-tim dan lebih khusus Pak Andi Seto dengan Ibu Rizky, saya hanya mampu ingatkan melalui media Tribun ini, dan terima kasih karena telah memberikan arahan, ajakan kepada saya. Saya cuma minta kepada Pak Seto, Pak Rizky, jadilah pemimpin yang memiliki jiwa amanah yang besar untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi banyak informasi dan juga inspirasi bagi Tribuners dan juga tentunya para sehati begitu ya untuk bincang-bincang kita. Yang penting pada sehatinya seperti ini. Dan juga semangat untuk Pak Ustadz dan juga teman-teman sehati yang dari subuh sampai subuh nih Ustadz. Pokoknya kita tembus dari subuh ke subuh. Kalau ada istilah dulu remaja pulang pagi, kami ini tim yang pulang pagi.
Baik, sehati pulang pagi. Iya, sehati pulang pagi. Baik, dan juga demi ketemu masyarakat enggak apa-apa jadi Ustadz. Iya. Oke, dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.